Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, ini kita sudah masuk akhir bulan Recep. Nah, jadi puasa ini insya Allah kurang 1 bulan lagi ya. Enggak kroso, boten ke keraos. Kita teruskan malih nggih rutinan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi kan. Qul qitalun fihi kabir, dan terus lagi. Kita kemarin minggu yang lalu bahas masalah ayat perang, meledosnya perang Rusia sama Ukraina. Ya, mudah-mudahan tidak menyebar ya. Mudah-mudahan segera berakhir ya, supaya tidak menimbulkan goncangan dunia ketiga. Yas'alunaka anis syahril haram qitalin fihi, yaitu nah, kan minggu yang lalu sampai situ ya. Yas'alunaka podatum tanglet tiang-tiang ingkang beriman niki ya, ka ing panjenengan wahai Kanjeng Muhammad anis syahril haram saking perang di bulan haram, bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan termasuk Recep ini kan bulan makan. Kitalin fihi, kitalin itu jadi yas'alunaka kitalin fi syahril haram itunya. Jadi ya, pada tanggal dumateng panjenengan wahai Kanjeng Muhammad tiang-tiang yang beriman kados panjenengan sedoyo. Kanjeng Nabi itu kan sebagai masdarus syar'i ya, sumber dari syariat, nah, dari yang berhubungan dengan amaliyah. Makanya apapun ya ditanyakan kepada Rasul ya. Nah, kita ini produk dari semua urusan yang sudah dipertanyakan kepada Rasul. Nah, kita ini tinggal menikmatinya aja sekarang ini ya, termasuk masalah perang. Qul moko jawab panjenengan wahai Kanjeng Muhammad lahum maring tiang-tiang ingkang tangled, tiang muslim, tiang mukmin ingkang tangled dumateng panjenengan. Jawabannya nopo? Qitalun fihi kabirun adimun wizron. Nah itu. Qitalun utawi peperangan fihi ing dalam bulan yang kang den mulyakaken iku kabirun dosa besar. Adimun tegas kabir itu adi besar. Apane sing besar? Wizron dosane. Jadi kalau kita melakukan peperangan di bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan ya, bukan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan ada beberapa bulan ya, berapa bulan Pak? 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus itu jadi ada termasuk mulai Recep, Sya'ban, Rewah, puasa sampai Dzulhijjah. Nah, itu kategori bulan haram, bulan yang dimuliakan. Muharram bukan haram artinya gak boleh. Wasaddun, nah ini di wawunya waw
ini pokok bahasan baru sebetulnya. Dalam satu ayat ini ada sekitar 4 pokok bahasan dalam satu ayat yang panjang, agak panjang ayatnya ini. Wasaddun utawi nutupi, nutupi ansabilillahi saking berperang atau berjuang di jalan Allah, ai andinihi tegese saking berjuang karena agamanipun Gusti Allah. Wa kufrun lan ingkar, kufur ti ingkar marang Gusti Allah ya bihinya ya. Wasaddun anil Masjidil Haram dan juga melarang, nutupi untuk datang ke Masjidil Haram. Ya, dalam bahasa yang lebih kerennya ya memang dulu Rasulullah itu dihalang-halangi juga masuk Masjidil Haram ya, sama dengan ke masjid. Nah, ini ke masjid ya, di Mekah. Untuk orang Islam ya ai makata tegese masuk kota Mekah, wa ikhraju ahlihi dan ngusir ya kepada ahlinya Mekah. Ya, pernah juga kan Rasulullah diusir minhu saking Masjidil Haram. Wahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna. Jadi ini pernah terjadi perlakuan seperti itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman di saat itu. Itu akbaru, luwih gede dosanya itu. Ya jadi menghalang-halangi Rasul untuk berjuang di jalan Allah itu kan sampai ada tawaran, Bang. Tawaran. Seandainya wahai Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin tidak dimusuhi, wah, itu. Kalau ingin supaya panjenengan ini tidak dikuyo-kuyo, itu pamannya yang bercerita kepada Nabi seperti itu. Maka ada tawaran yang bergengsi, wah, mau minta jabatan apa saja, mau minta wanita model apa saja, mau diminta harta model apa saja. Nah, maka orang-orang Quraisy yang memusuhi kamu, orang-orang kafir Mekah yang musuhi panjenengan baik Kanjeng Nabi, maka akan asalkan panjenengan berhenti dari berdakwah menyampaikan kebenaran. Jadi berat tantangannya untuk menyampaikan kebenaran itu. Berat. Apa Rasulullah seandainya bulan dan matahari ditimpakan, bulan di tangan kiri atau matahari di tangan kanan kan itu, maka tetap aku tidak akan berhenti melakukan berdakwah. Nah itu terjadi ya. Jadi kalau kita ini hanya sekedar dibully, apanya digosip, nah itu enggak seberapa dibandingkan dengan Kanjeng Nabi berjuang sampai dikuyo. Boten mentolo lah kalau panjenengan mau Siratun Nabawi yaitu perjalanan sejarah berjuangnya Rasulullah ya kalau gak nangis itu ya iku akbaru luwih gede dosane niku akdomu wizron. Jadi menghalang-halangi Rasul berjuang kafir kepada Gusti Allah, menghalang-halangi umat Islam sholat di Masjidil Haram dan menghalang-halangi memboikot segala urusan untuk itu indah Allah munggu sanging Gusti Allah minal kitali daripada berperang. Jadi daripada mereka memerangi dosa besar juga tapi adalah dosa yang lebih besar. Makanya panjenengan yang ahli berjuang, yang kebetulan punya tekad, punya passion ya untuk berjuang di jalan Allah pun ngantos kecil hati ya, pun ngantos cili hati kan.
Wal fitnah, selesai itu Pak, koma, itu sudah satu pokok bahasan itu. Terus yang berikutnya wal fitnatu akbaru minal qatl, dan ketahuilah wahai Kanjeng Nabi dan orang-orang yang beriman, al fitnatu utawi fitnah di sini maksudnya fitnah itu syirik ya, artinya orang-orang yang syirik minkum saking sira kabeh wahai Kanjeng Nabi Muhammad saumate iku akbaru luwih gede lagi minal qatli daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu macam-macam ini ya, fitnah itu ya kenapa fitnah itu bisa lebih besar dari pembunuhan? Karena ya bisa melahirkan perang, melahirkan curiga, melahirkan kehancuran moral. Ya, fitnah itu bisa mengakibatkan kehancuran moral, kebejadan akhlak manusia, bahkan sampai perang. Nah, koma itu satu ini fal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, itu jenengan garis bawahi ya, fitnah itu macam-macam itunya, ulah pola fitnah itu. Reko-rekonya tuh banyak ininya. Banyak cara, metode, strategi. Wah, itu jadi fitnah itu banyak. Bahkan gibah, namimah, barang itu bagian dari fitnah itu. Jadi gibah, namimah, kemudian res-res, kemudian iri, dengki, ya itu bagian dari fitnah itu. Ya, jadi rangkainya banyak fitnah itu. Sampai yang terbesar syirik ya. Jadi mulai res-res, iri, dengki, serai, kemudian gibah, namimah, bully, ya, nyebar gosip, itu semua bagian dari fitnah itu. Nah, itu. Wala yazaluna yuqatilunakum ayyuhal mu'minun hatta yaruddukum an dinikum. Nah, garis bawahi lagi ini. Wala yazaluna lan ora gingsir-gingsir. Wah, gingsir-gingsir ora leren. Tidak akan pernah berhenti, bahasa yang lebih kerennya itu. Wala yazaluna, tidak pernah berhenti sopo al kufaru orang-orang kafir yuqatilunakum memerangi ing sira kabeh wahai tiang-tiang yang beriman. Ini fi'il mudhari lho Pak ya. Jadi panjenengan wala yazaluna itu menunjukkan bahwa ini kondisi yang aktif ya. Kondisi yang berkelanjutan semenjak Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah. Jadi batasnya itu karena usia risalah Rasul itu mimba si Rasul ila yaumil qiyamah. Nah, kita ini harus waspada ini. Jadi dengan ayat ini sakjane kita ini sudah cukup bersyukur lah pada Gusti Allah itu. Karena apa? Karena ternyata kita ini sudah diberi bocoran bahwa rekadaya, tipu daya orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti. Selama dia tidak Islam, maka selama itu pula sebetulnya rekadaya untuk memusuhi, memerangi orang Islam itu berkelanjutan dengan berbagai cara. Nah, itu dengan berbagai cara. Nah, ini harus kita waspadai, terutama untuk generasi kita. Karena ayat ini menggunakan kalimatnya itu fi'il mudhari. Wala yazaluna, ora gingsir-gingsir, selamanya tidak akan pernah berhenti sopo al kufaru orang-orang kafir. Nah, itu yazalna, mau orang pernah berhenti dengan melakukan apa? Yuqatilunakum, iku merangi sira kabeh. Jadi orang kafir memerangi kita semenjak zaman Nabi ila yaumil qiyamah, itu tidak akan pernah berhenti.
Nah sekarang yang paling menyedihkan itu kan merusak generasi, generasi yang sudah sering saya sampaikan. Dengan apa saja generasi kita dirusak? Satu, dengan medsos ya. Makanya anak-anak kecil pun dibekali HP dulu lah. Nah, bahkan sekarang ini ada upaya-upaya untuk apa? Untuk mengendalikan anak-anak. HP orang tuanya sepakat masukkan ke pondok, masukkan di pondok itu HP betul-betul dilarang. Ketahuan anak santri bawa HP langsung dipukul itu. Gak apa-apa HP-nya murah apa mahalnya, enggak, dirajia. Nah, itu. Sebab betul-betul merusak. Makanya kalau anak ya, makanya kalau di kita juga begitu upayakan. Makanya beberapa lembaga pendidikan di kota ini sudah mulai juga itu membantu mengendalikan orang tua. Jadi kalau ada anak dikerasi oleh gurunya, dikerasi oleh ustadznya, itu ya orang tuanya juga harus bersyukur. Berarti itu tandanya sayang ya. Untuk ya ngaji bawa HP, enggak sekolah bawa HP. Aduh, ngeri itu. Ya, itu diupayakan dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya monggo bareng-bareng. Satu. Yang kedua dengan pornografi, porno aksi. Ya. Jadi sekarang ini namanya dunia perpornoan itu sampai heboh di medsos. Yang saya sedih terbaru itu ya, mahasiswi IAIN lagi, waduh. Nah, yang mengerikan itu di Sumatera itu sampai. Ya Allah, itu dalam seminar lagi, waduh. Nah, jadi karena pengaruhnya saking dahsyatnya pornografi, porno aksi. Nah yang ketiga narkoba. Nah, itu narkoba ini waduh sudah luar. Dan ini dunia kita ini kalau tidak dengan cara ini, dengan cara ini, tidak dengan cara ini, dengan cara yang lain. Nah itu. Karena yang kayaknya ingat-ingat karena ayatnya wala yazaluna ya itu. Jangan ingat-ingat itu wala yazaluna. Untuk kita mungkin kuat, generasi dirusak. Terus. Belum lagi yang keempat ini suplai nutrisi barang subhat, barang haram ini. Waduh, berat juga itu. Aduh, jadi grojogan. Cara kerja kita sudah tidak lagi performan, ngelamar harus bayar kan sekarang ini apa segalanya ya, itu dirusak. Dan ini bagian daripada yazaluna itu. Bagian daripada yazaluna. Ini ingat-ingat. Jadi tidak akan pernah berhenti orang kafir itu memerangi kalian. Ya ayuhal mu'minun, wahai orang, hatta yaruddukum andinikum, sampai kita ini dimurtadkan kembali. Hatta kai sampai tegese ya drapon bahasa Jawa kono drapon bareng. Yaruddukum andinikum, sehingga kita itu murtad. Sehingga keluar kita ini andinikum saking agama kita, sampai agama ilal kupari, supaya menjadi kafir lagi. Nah, walaupun di sini Gusti Allah masih menjamin memang Gusti Allah memberi ini kalau mereka bisa gitu loh. Jadi mereka berupaya untuk memurtadkan, memerangi kita supaya kita murtad kembali, supaya kita tidak jadi Islam kembali dengan cara apa saja. Ya, walaupun memang dijamin seandainya mereka bisa. Makanya karena di sini ada maka berbagai cara. Ya, penguasaan ekonomi, politik, finansial, segalanya itu dimiliki orang kafir semua kan. Nah kita ini ya, makanya monggo kita juga yang bangkit. Ini koma sampai di situ itu satu pokok bahasan. Jadi mulai wala yazaluna kuqatilunakum hatta yarud
yaruddukum an dinikum inistata'u koma. Satu itu tuh satu pokok bahasan. Monggo kita ini semua apa namanya, kita bareng-bareng lah. Ya apa cara memeranginya ya. Kenapa ini stata'u? Karena Gusti Allah Maha segalanya, masih memungkinkan wal akibatu lil muttaqin. Masih memungkinkan Gusti Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang benar. Jadi berpihak kepada orang-orang yang selalu pasrah kepadanya. Makanya nanti akan ketemu juga dengan ayat. Nah, mereka orang-orang kafir ini berkolaborasi dengan iblis, mimbaini aidihim wa ansama ilihim. Wah, itu kan nanti ketemu dengan ayat itu, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, makanya kita ini ingin mencetak generasi-generasi mukhlas. Nah, ya. Waman lan sinten mawon yartadid kang murtad sapa siman mingkum nah ini ancaman, ini ayat ini juga ancaman kepada orang Islam ini. Waman lan sinten mawon di sini fokusnya kepada orang Islam karena di sini ada kata-kata mingkum. Nah, yartadid kang murtad kembali sapa si man mingkum di antara saking sira kabeh wahai ke orang-orang yang beriman, murtad andinihi saking agamanipun tiang Islam. Dinihnya itu saking agama Islam. Payamut kemudian dia mate. Nah, ini kamu wahwa utawi siman yartadid iku kafirun, mati dalam kondisi kafir. Faulaika mongkono siman yartadid mingkum andinihi payamut. Nah itu habitat moko batal opo amaluhu sekabehane amale si mayartadid mingkum andinihi payamut. Nah itu nauzubillah min zalik. Makanya kan ada ayat wala tamutunna ila wa antumus, wala tamutunna ila wa antumus, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Itulah pentingnya kenapa khotib. Nah, setiap Jumat mesti mengingatkan ittaqullah haqqat tuqatih wala tamutunna illa wa antumus muslimun. Sampai oleh para ulama disepakati mengingatkan ketakwaan dan agar mati dalam kondisi Islam itu menjadi rukun khutbah. Ya, karena yaitu untuk betul-betul supaya kita ini jogo iman. Makanya ketika saya menjelaskan rizki yang paling mahal itu diberi istiqomah. Itu rizki anugerah yang istimewa. Kados panjenengan ini setahun ini kan masih pancen istiqomah subuhan, terus kita sama-sama taklim, sama-sama belajar bersama. Niat kita belajar bersama ini. Saya tidak meniat guru panjenengan, ya, nauzubillah, hanya podo-podo belajar. Makanya diwaosaken, diwocokno, podo-podo mocone. Kalau kurang cocok ya monggo di ini. Jadi supaya kita ini betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul, makanya yang paling mahal itu adalah ngelmu mati sadurunge mati. Wah, itu otomatis malih mutu qabla anta mutu, ngelmu mati sadurunge mati. Ya, artinya ngilmu mati selamat sadurunge kita mati, teman-teman. La ilaha illallah itu kan itu sajane belajar mati sadurunge mati. La ilaha ora ono kang maujud lan ora ono kang wajib den sembah illallah angin Gusti Allah. Untuk bukti akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus yakin betul. Sebab kalau kita tidak dalam kondisi itu, maka paulaika habitat a'maluhum, yaitu fid dunya wa fil akhirah. Walaupun tidak kata wafinya, bacaannya mesti wal akhirati.
yaitu faulaika mongkono utawi si wong kang mati dalam kondisi kafir murtad kemudian dia mati habitat iku lebur ilang batolat tegese rusak batal apa amaluhum sekabehane amale si man yartadid minkum itu ya. Amal yang bagaimana? As-solihati amaluhum as-solihatu. Nah, itu amal-amal yang baik. Kalau yang jeleknya di ini tetap jadi siksa. Nah, makanya beratnya orang kalau murtad itu satu membatalkan semua amal baiknya dan mengawetkan amal jahatnya. Double itu. Apalagi kalau dia murtad memusuhi orang Islam lagi, yaitu sudah murtad kemudian menjelek-jelekan Islam lagi. Nah, kalau orang murtad yang seperti itu sampai ada ancaman halal darahnya kalau dibunuh, kalau dihukum. Makanya dulu ketika zaman-zaman penegakan, sekarang kategorinya apa saja banyak, itu banyak ya. Kadang-kadang kita itu fid dunya ing dalam uripe nang dunyo. Jadi semua apapun amaliyah yang dia lakukan di dunia itu batal yang terkait dengan wal akhirati juga di akhirat. Ay fala tidak ada biha wala sawaba alaiha, yaitu mereka tidak diperhitungkan apapun yang mereka pernah lakukan tentang kebaikan. Nah, disinilah para ibu, para bapak, mengapa Islam ini mengakui amal baik secara agamis kalau dia jadi orang Islam. Sekalipun orang non-muslim berbuat baik model apapun, menurut ayat ini banyak para ulama mensepakati tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat formal untuk bisa diterima amal seseorang itu harus jadi orang Islam. Itu syarat formal, yaitu kalau terkait dengan amal kalau dari sisi mungkin kalau dari sisi kemanusiaannya iya, dia nolong biasa, nyumbang apa boleh, yaitu bahkan memberi apa boleh. Tetapi apakah kebaikan yang mereka lakukan itu dihitung oleh Gusti Allah? Nah, kalau dia tidak Islam tidak dihitung. Jadi syarat apapun kebaikan supaya diijir masuk ke dalam kalkulasi Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat mutlaknya, syarat formalnya itu Islam. Makanya para ulama selalu menjadikan syarat muslim itu sebagai syarat sahnya amal, yaitu menurut ketentuan Allah Subhanahu menurut ayat ini. Sekalipun ada juga yang membela, wah, kalau kebaikan, tetapi ingat, nah itu. Dan surga juga begitu, password surga itu hanya untuk orang Islam. Ketika setelah adanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, selama mereka itu taat kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi, ya masuk surga juga kan itu. Jadi surga untuk non Muslim itu kalau mereka ngikuti ajaran Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya. Mereka betul-betul taat kepada Rasulnya. Sekalipun menurut Al-Quran ternyata sangat-sangat sedikit. Yang taat kepada Nabi Musa juga sedikit. Yang taat kepada Nabi Isa sedikit. Apalagi yang taat kepada Nabi Nuh. Apalagi yang taat kepada Nabi Ayub. Yang taat kepada Nabi Adam. Itu sedikit itunya. Populasinya itu. Nah, yang paling banyak itu yang taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak, lumayan banyak. Nah, jadi kalau setelah Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat, syarat orang ingin masuk surga
menjadi penghuni sorga, ya harus Islam. Islamnya Islam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan eksklusif, ya memang ketentuannya seperti itu, yaitu ya bukan berarti kita adapun bagaimana mereka jadi Islam tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu urusan hidayah. Nah, Pak, jadi tidak diperhitungkan, tidak dikalkulasi semua amal baiknya mereka di dunia ini. Wala sawaba 'alaiha, dan juga begitu juga di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan ganjaran. Wattaqidu bil mauti alai yufidu annahu la roja'a ilal islami lam yabtul amaluhu. Nah, mengapa di sini ada pentakyidan, ada pengokohan dengan kata-kata bil mauti, ya, wa mayyar taddid minkum andinihi payamut. Nah, mut itu mati. Ada kata matinya ini sebagai gambaran seandainya, nah itu, seandainya mereka yang tadinya murtad kemudian Islam lagi, ya, maka keislaman setelah murtad itu bisa dijadikan sarana kembali untuk tidak membatalkan amal-amal yang pernah, amal baik yang pernah dia lakukan. Jadi wattaqidu bil mauti alaihi, wattaqidu utawi gawe qaid kayak pengukuhan, ya, bil mauti dengan kata-kata mati, ya, alaihi ing atase wong kufur, yang wong murtad, ya. Anahu satuhune, ini tafsirannya Pak, ini tafsirannya, ya. Anahu satuhune kelakuan lau roja'a, seandainya balik kembali, seandainya kembali ilal islami kepada Islam, lau roja'a seandainya kembali lagi orang-orang yang tadinya murtad ilal islami kepada Islam, atau orang yang tadinya kafir masuk Islam, gitu loh. Nah, di sini istimewanya itu kalau orang kafir masuk Islam itu maka semua amal jelek dan semua dosanya diampuni, tapi semua amal baiknya diakui. Itu kalau orang kafir masuk Islam. Boleh, makanya kita ini harus waspada. Walaupun kita ini Islam sebelum lahir. Kenapa kita bisa dikatakan Islam sebelum lahir? Karena mulai ngumpulinya bapaknya pakai doa. Doanya apa Pak? Ya. Apa yang hafal ibu-ibu? Setelah berdoa bareng sama suami, kan sama dengan menginvestasikan jeladren sperma dan jeladren sel telur untuk jadi generasi muslim, kan ngoten. Setelah dibuahi, ya ternyata ada tanda-tanda nyidam. Wah, nyidamnya wacana Quran sing banyak, doa yang banyak, dan saya berharap panjenengan itu investasi doa kepada jabang bayi itu mulai 0 sampai 120 hari. Jangan sampai nunggu 7 bulan Bu, sebab proses kejadian yang memungkinkan ada perubahan dari skenario bikat birizkihi wa ajalihi wa sakyun au sa'idun, yaitu usia-usia 0 hari sampai 120 hari. Jadi kalau sudah 7 bulannya sudah kasep itu, ya, sudah kasep. Bahkan ada yang lahir 6 bulan. Jadi kalau tingkeban itu dungakno ben cepet keluar, itu bukan bagaimana. Makanya kalau ingin membacakan surat Maryam, ingin membacakan surat Yusuf, ingin membacakan surat Kahfi, ini ingin membacakan surat Rahman, itu antara 0 hari sampai 120 hari. Mestinya itu yang harus diselamati, ditirakati, ya, diposoni, ya, supaya apa? Ya supaya yang poso bapake, ojo ibuke. Ya, kalau ibuke sedang butuh-butuhnya nutrisi, supaya tidak terjadi stunting. Wah, kan itu Bu, ya. Jadi kalau ingin tidak terjadi stunting, ya nutrisinya ya waktu hamil itu, makanya ibu hamil. Gitu.
stunting, kegagalan bayi lahir ya. Nah, itu. Supaya betul-betul habis lahir diadani, itu kan diadani seakan dengan mengislamkan kan. Makanya adan itu harus bapaknya itu kalau bisa itu. Begitu keluar bayi itu bapaknya itu untuk membuktikan bapaknya bertanggung jawab. Jangan dititipkan aja, adani. Ya kan? Diadani. Biuduna ini kan adan supaya apa? Supaya kupingnya ini tidak berebut dengan setan. Nah, itu kan begitu Bu ya. Nah, itu. Supaya betul-betul menjadi generasi yang itu. Kemudian diakikoi itu kan di seblehno wedhus ya. Untuk orang perempuan berapa ekor? Laki-laki 2 itu. Mari ngono rambutnya digundul ya. Konon untuk dikiparati seberat rambutnya itu ditimbang dengan emas, berapa gram emas untuk ngiparati, bahasa yang lebih kerennya menurut jadi itu untuk disodakoi ya, disodakoi ditimbang rambutnya berapa gram kira-kira 2 gram tuku niate untuk ngiparati anak yang baru lahir itu. Jadi disembelihno wedhus, diakekai, terus dikiparati atau disodakoi ya itu kan. Supaya betul-betul jadi generasi ini generasi yang ya, naudzubillah generasi kecelakaan ya, naudzubillah ya. Lam yabtul maka ora batal opo amaluhu amale si murtad atau si kafir masuk Islam. Jadi amal baiknya itu tidak batal. Payu sabu maka den ganjar sop alaihi ing atase si amale si murtad atau si kafir masuk Islam. Tetapi menurut golongan Imam Syafi'i ini wala yu'iduhu kal haji masalan. Tetapi menurut Imam Syafi'i ini tidak dihitung urusan hajinya. Jadi kalau orang murtad masuk Islam lagi hajinya jadi batal. Nah, itu tetap harus baleni ya itu. Wa alaihi lan iku tetap wala yu'iduhu kal haji asy-Syafi'i menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa ulaika utawi sikono double ini satu amalnya amal perbuatan baiknya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lan kono mengkono si maryar tadid mingkum andinihi payamut wa huwa kafirun. Kesana lagi itu Pak ulaik kembali itu. Iku ashabun nari penduduke neraka. Hum utawi si ulaik ya simarnya ulaik itu kata ganti dari wa mayar tadid mingkum andinihi payamut. Nah itu hum utawi si ulaik biha ing dalem nar khaliduna selawase. Jadi kita ini gak usah iri dengan orang-orang kafir. Walaupun di dunianya umpamanya berpesta ria dengan limpahan harta, jabatan umpamanya, kemudian kepuasan, tetapi orang yang beriman itu ya memang ya kebahagiaan hakikinya, kebahagiaan abadinya kalau dia masuk alam kubur. Jadi kita ini begitu masuk alam kubur, kalau orang yang beriman Bu itu sudah dijamin bahagia. Tapi kalau orang kafir begitu masuk kubur, yaitu bahkan sebelum masuk kubur pun sudah itu. Jadi panjenengan semua pun meri ya, karena sudah ada bagian dewe. Kita punya keyakinan kalau kita betul-betul jadi orang yang beriman, yang muti', yang taat, insya Allah ya kebahagiaan hakikinya itu di dunia ini kan kebahagiaan sementara ya. Sepuas-puasnya di dunia itu ana batase saenak-enake
makan itu hanya sak jengkal kepuasannya, sak enak-enake melakukan hubungan biologis ya sak jengkal juga itunya itu. Oleh karena itu di dunia ini pun ngresulo ya, selama bisa memenuhi kecukupan satu hari saja itu sudah luar biasa, harus kita syukuri ya itu. Kalau orang yang beriman, tapi kalau orang kafir memang ya nggak cukup. Kita juga pakaian juga begitu, jangan mengikuti brandingnya orang kafir. Kalau tidak bermerek, wah rasanya kurang sek. Nah, itu nggak boleh. Yang penting kita nutup aurat secara baik, ya. Ya kemudian kalau 1 tahun ada 10 undangan manten, 10 ganti gaun, repot. Setiap manten baru beli lagi baru, itu ditumpuk-tumpuk di lemari, ya itu tahu-tahu dimakan rayap, kan lebih baik, nggak ada artinya kan. Nah, jadi oleh karena itu kita orang yang beriman ini harus ngoleksi yang ngoleksi, tapi jangan berlebihan. Jadi sewajarnya, secukupnya, semanfaatnya yaitu. Jadi ada unsur semanfaatnya pun ngantos serakah. Pun itu satu ayat ini ada 4 subtema dalam satu ayat, dari mulai wa'an kita fi syahril haram, yang kedua wal fitnatu asyadu minal qat, yang ketiga wala yazaluna yuqatilunaku, nah itu yang keempat ya ini wa may yartadid minkum andinihi, yaitu Pak 4. Jadi satu ayat ini ada 4 subtema yang harus kita jadi perhatian utama, terutama ya wala yazaluna ini, tolong titip saya, wala yazaluna yuqatilunakum ini dengan betul-betul catat itu. Jadi selamanya orang kafir itu akan tetap memerangi kalian sampai kalian itu menjadi tidak Islam lagi, dengan berbagai cara, berbagai strategi. Makanya tidak salah kalau minggu yang lalu saya menyampaikan ada Samuel Huntington menulis buku Perang Peradaban, beralih dari perang fisik kepada perang peradaban. Nah, itu yang dijadikan sampel aktornya itu non muslim dan orang Islam, walaupun sudah mulai dikritisi, tetapi pada intinya desain itu tetap karena yaitu wala yazaluna. Nah sekarang mau perang fisik lagi, nauzubillah min zalik, sampai ya itu. Nah yang itu Bu Bapak ya. Nah kita teruskan satu ayat lagi ini. Innal ladina amanu waladina hajaru wajahadu. Nah innal ladina setune tawit tiang-tiang. Nah ini pantes aladina diartikan tiang-tiang. Karena apa? Karena amanu untuk menunjukkan kepada tiang-tiang yang beriman. Waladina hajaru lan tiang-tiang hajaru kang podo hijrah, ya, podo pindah. Ya. Jadi ini untuk para sahabat saat itu yang setia betul dengan Rasul, sehingga kemanapun Rasul pergi dan kemanapun Rasul pindah itu selalu mengikuti. Makanya di sini waladina hajaru wajahadu lan podo berjuang sapa si aladina amanu, ya, berjuang fi sabilillahi ing dalam jalanipun Gusti Allah, li ila'i dinihi, dalam rangka supaya agama Allah itu tetap tegak. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ulaika utawi sikono mengkono. Nah ini ulaik ini kembalinya kepada mana? Kepada aladina amanu waladina hajaru wajahadu. Nah di sini peliknya kita kalau memperhatikan ayat Al-Qur'an. Jadi sama-sama kata ulaiknya kembalinya kemana itu sangat tergantung kepada kalimat sebelumnya.
ulaika utawi kono mengkono tiang-tiang sing aladina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah iku yarjuna padha ngarep-ngarep padha mengharap sapa si al ulaik mengharap rahmatallahi marang rahmate Gusti Allah. Jadi semata-mata, dan inilah yang saya harapkan kepada bapak-bapak yang nemani berjuang ngurusi masjid, berjuang ngurusi yayasan, ibu-ibu berjuang ngurusi kepentingan umat, kemaslahatan umat. Nah, jadi yang kita cari itu semata-mata rahmat Allah. Sawabahu itu sudah pasti Gusti Allah akan maringi ganjaran kepada orang-orang yang aladina amanu wa hajaru wa jahadu ya. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun dat kang maha nyepuro lil mukminina. Nah ini. Jadi kalau kita ini Bu, mudah-mudahan keliru-keliru titik umpama. Makanya istighfarnya digetkan. Kenapa kita pun habis sholat langsung astaghfirullahaladzim aladila ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi untuk itu nambeli, jangan-jangan mulai Allahu Akbar sampai assalam pertama itu kita tidak fokus, tidak khusyuk, masih ono sing diinget-inget ya. Kadang-kadang barang hilang, barang lali, kadang-kadang waktu sholat ingat. Nah itu makanya diistighfari astagfirullahaladzim, bahkan li wali walidaya wali hukuki wajibatil alaya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Bagaimana tidak dikatakan baik orang yang sholat? Bayangkan habis sholat dia memintakan ampun kepada dirinya, kepada siapa saja, yang kepada kedua orang tuanya, kepada orang yang beriman, yang orang Islam, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Makanya kan astagfirullahaladzim li wali walidaya, khusus Gusti muga panjenengan nyepuro dumateng diri kula, kedua orang tua kula, wali hukuki wajibatil ayalaya, dan kepada tiang-tiang yang menjadi kewajiban saya ini ya. Wali jamil muslimin wal muslimatan, sekahabeane tiang-tiang muslim, tiang-tiang yang beriman, al ahya minhum wal amwat, baik orang-orang itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kok orang sholat di paido itu kan salah besar. Makanya itu orang sholatnya mesti ndongakno tiang kata. Wallahu ta'ala Gusti Allah itu ghafurun dat kang mau nyepuro lil mukminina kedhe. Jadi untuk nambeli kekurangan-kekurangan kita, maka diistighfari dengan saestu ya. Rahimun tur kang moho welas, khusus kang yang iman ya. Jadi ghafurun mesti rahim, Gusti Allah tidak rahman setelah kata ghafur itu. Coba panjenengan titeni, sudah sering saya sampaikan. Jadi kata-kata ghafur setelahnya mesti rahim. Ya, kenapa rahim? Karena itu welas asiye khusus Gusti Allah kangge tiang-tiang yang beriman wonten akhirat mangke. Ya. Jadi kalau orang yang beriman itu double. Di dunianya dapat rahman, di akhiratnya dapat rahim. Tiang-tiang atau semua makhluk Gusti Allah hanya dapat rahmannya saja, rahimnya tidak akan. Makanya di sinilah saya katakan password orang ingin selamat di akhirat ya harus jadi orang Islam. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Islam dulu, insya Allah dijamin selamat akhirat. Makanya klasterisasi keimanan seseorang, keislaman seseorang itu sing penting cik percaya dengan syahadat itu masih harus dipulasarai coro Islam. Kalau dia mati walaupun nggak sholat ya itu, tapi cik percaya dengan syahadat ya, masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kelakuannya rodo dablek monya, rodo
Ya dablek Bu. Di atas dablek napa Bu? Beling. Nah. Jadi kalau mati ngapunten nggih, kalau mati tetap harus kita mandikan secara Islam, kita bungkus kain kapan, kita sholati, ya. Kemudian kita kuburkan secara Islam, yaitu. Itu kalau jadi nggak tahu sholat, nggak tahu masjid nggak usah, ya ditakjiai kalau kober, ya. Kalau pas nggak ada uzur. Itu kalau memang masih ngaku Islam. Nah itu menurut sekian banyak pendapat para ulama, kalau masih ada hatinya masih percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah sekalipun diumbah dulu di neraka, ada harapan bisa mentas masuk surga kalau masih ngaku Islam. Mudah-mudahan ngoten Bang nggih. Nah, ini ada yang mau komentar? Monggo. Ya, monggo Bu. Islam. Nggih. Jadi kalau toleransi juga perintah agama Bu, menghormati, berakhlak baik dengan non muslim itu perintah agama. Bagi orang Islam itu termasuk amal baik, ya, dan dicatat. Jadi kita berbuat kepada orang lain itu tidak ada kategorisasi semata-mata harus untuk orang Islam, tidak, untuk siapapun. Ya, jadi jangan salah paham. Itu perintah agama. Kita berbuat baik kepada sesama manusia sekalipun tidak Islam, toleransi, peduli, kemudian ya pedulilah, care, itu perintah agama. Jadi kita ini jadi orang Islam, berbuat baik itu tidak semata-mata sesama untuk Islam saja, termasuk kepada siapapun makhluk Gusti Allah. Bahkan di dalam kitab-kitab itu ada yang namanya makhluk yang tidak dimuliakan, ghairu muhtaram. Seperti siapa? Azanil muhson, tarikus sholah, janil muhson, kemudian kalbul akur. Itu anjing yang buas pun kalau kita masih sempat memberi makan kepada anjing yang kelaparan sekalipun buas, ya masih ada pahalanya. Apa manis sama manusia pun salah ini. Jadi kita ini tidak boleh menghakimi orang non muslim untuk tidak diperlakukan secara akhlakul karimah. Tetap harus berakhlak. Nah, kalau untuk calon suami atau calon istri baru harus dipertimbangkan. Paham nggih? Jadi kalau untuk berbuat baik sekalipun kepada non muslim, tetap kita harus berbuat baik, dan itu perintah agama. Dan bagi kita yang melakukan kebaikan sekalipun kepada non muslim, tetap ada pahalanya, gitu loh. Ngoten nggih? Jangan Al-Fatihah. Auzubillahi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin hamdan 'aimin hamdan syakirin hamdan wa bi ni'amatika mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa din sultan Muhammad salatan tunjina bi min ahwal wal afat wa taqlina bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayiat wa tamsawata min jamil khairat Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
muttaqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sunggang pangapunten, ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.